Kali ini kita lanjutkan lagi ya proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL bagian Structure and Written Expression skill 19 ya, singular and plural nouns. Oke, kali ini ya kita bakal mempelajari masih dasar ya, dasar bahasa Inggris. Soal awalan untuk kata benda yang singular dan juga bentuk plural gitu. Kata benda yang bentuk singular atau bentuk tunggal itu biasanya ditandain di akhirannya itu nggak pakai akhiran S. Sedangkan untuk kata benda yang jamak biasanya ditandai dengan akhiran S ya. Nah, ini ada contoh kalimat ya. Dua contoh yang mana itu ada several book dan ada each chapter. Tapi di sini ada yang keliru ya. Yang mana several book ya harusnya book ini dia menggunakan akhiran S. Karena kenapa? Karena several ini merujuk ke benda jamak atau benda plural. Sedangkan di sini chapter diawali dengan each. Each itu dia merujuk ke satu. Tapi di sini chapternya itu berakhiran S. Ini keliru ya. Harusnya chapternya itu bentuknya tunggal, nggak perlu pakai akhiran S karena each-nya itu hitungannya satu. Ya, begitu. Nah, untuk keywordnya itu untuk benda yang singular, ya ada each, ada every, ada single, ada one, dan ada a ya, perlu diingat ya. Kemudian untuk benda yang plural atau benda jamak itu ada both, ada two, ada many, ada several, dan ada various ya. Ini merupakan keywords yang merujuk ke kata jamak dan tunggal yang sering muncul ya, atau secara umum. Oke, mungkin kita bisa latihan dulu di sini ya. Kita analisa dulu untuk nomor satunya itu incorrect. Kita cek di sini ya. Di sini people. People itu merupakan kata benda yang merujuk ke sifat jamak ya. Kalau tunggalnya itu person. Sedangkan each ini merujuk ke kata benda tunggal. Ya berarti harusnya person bukan people ya. Gitu. Jadi untuk nomor satu itu incorrect ya. Kemudian nomor dua kita cek dulu di sini. Di sini ada a single bit of food. Ya, begitu. Sini udah tepat ya, yang mana a single itu merujuk ke kata benda tunggal. Yang jadi kata benda tunggal itu food ya, foodnya di sini nggak pakai akhiran S. Udah tepat ya. Makanya nomor 2 itu correct. Ya, kalau kita cek dulu di sini, she itu kata subjek ya, kemudian diikuti talk, talk itu dia. Kata kerja bentuk kedua ya, in the room ini objek preposisi. Kemudian kita cek dulu nomor 2 di sini secara grammarnya dulu ya. There sebagai subjek tunggal ya, diikuti dengan is. Is itu merujuk ke subjek tunggal ya, karena is itu muncul karena setelah is itu nggak ada kata kerjanya ya. Oke, kita bahas untuk nomor 3 di sini. You sebagai subjek ya, kemudian diikuti dengan need ya, khusus untuk subjeknya you, need-nya nggak usah pakai RNS ya. Kemudian diikuti dengan to ya sebagai keywordsnya, piece sebagai kata bendanya. Harusnya piece-nya ber-RNS ya, karena ini merujuk ke benda jamak to-nya. Oke, nomor 3 itu incorrect ya. Kalau kita cek lagi, of identification itu objek preposisi ya, karena diawali dengan of. Kemudian to cash ini juga to infinitive ya, to cash. Kemudian kita cek dulu untuk nomor 4 di sini ya. Nomor 4 bot ya. Bot itu merujuk ke benda jamak ya. Klasesnya berharian S di sini ya. Nah, ini sudah tepat penggunaannya. Kemudian started ini kata kerja bentuk dua ya. Jadi untuk nomor 4 sudah ada subjek dan sudah ada verbanya. Jadi nomor 4 itu sudah correct ya. Kita cek di sini we sebagai subjek jamak diikuti dengan tuk. Tuk ini dia kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian di sini ada ya. Ini merujuk ke benda tunggal ya. Sedangkan roads ini dia berakhiran S. Harusnya roadnya nggak perlu berakhiran S ya, cukup road aja gitu. New di sini dia sebagai adverb ya, nggak ada masalah. Kemudian to the beach ini dia objek preposisi ya, karena the beach-nya diawali dengan to. Oke, untuk nomor 5 itu sudah tepat, tapi karena ada yang keliru jadinya incorrect ya. Sudah ada grammar, sudah ada subjek, sudah ada verba, sudah ada subjek ya. Tapi road-nya berakhiran S, makanya nomor 5 incorrect. Kemudian kita cek dulu untuk nomor 6 di sini he sebagai subjek tunggal.
diikuti dengan give, kata kerja bentuk kedua, ya. Kemudian di sini ada many. Many ya, many merujuk ke kata bendanya reason yang berakhiran s. Sudah tepat ya, karena many ini merujuk ke kata benda jamak ya. Different ini sebagai adjektif. Kemudian for his action ini dia objek preposisi ya. Jadi untuk nomor 6 itu sudah correct. Kemudian kita cek nomor 7, di sini ada you sebagai subjek diikuti dengan must sebagai modal ya. Answer ini kata kerja bentuk dasar ya, karena aturannya modal itu harus diikuti dengan kata kerja bentuk dasar. Kemudian di sini ada every. Every itu merujuk ke benda tunggal, sedangkan question di sini dia berakhiran s, harusnya nggak perlu berakhiran s. Jadi untuk nomor 7 itu incorrect ya. Perlu diperhatiin nih akhiran s-nya gitu. Ini simple kok. Tapi ya bisa bikin kita kurang fokus ya. Perlu diperhatiin. Kemudian untuk nomor 9 di sini nomor 8, maaf. She sebagai subjek tunggal diikuti dengan tried sebagai kata kerja bentuk kedua ya. Udah tepat. Di sini ada several. Several itu merujuk ke benda jamak. Times-nya berakhiran s, sudah tepat ya, karena dia times merupakan benda jamak ya. Di sini ada to call. To call ini dia bukan kata kerja, tapi dia to infinitive. Jadi untuk nomor 8 itu sudah correct ya. Kemudian kita cek nomor 9. Di sini he sebagai subjek tunggal diikuti dengan offered sebagai kata kerja bentuk kedua ya. Ada one merujuk ke kata benda tunggal. Gelasnya nggak pakai RNS. Udah tepat ya gitu. Jadi untuk nomor 9 itu sudah correct. Kemudian nomor 10 kita cek dulu di sini. We sebagai subjek jamak diikuti dengan had ya. Had ini dia merujuk ke kata benda bentuk kedua alias bentuk pas. Kemudian di sini ada various. Nah, di sini various itu merujuk ke benda jamak ya. Yang jadi bendanya itu drinks. Drinksnya berakhiran s, sudah tepat ya. Karena kata benda yang berakhiran s itu merupakan kata benda jamak ya. Kind ini dia adjektif. Oke, kemudian with the meal ini dia objek preposisi karena diawali dengan with the meal. Nomor 10 correct. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.